Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, jadi tanggal 29 Maret 2026 malam hari di Lebanon Selatan berubah jadi momen yang cukup mencekam, bos. Lokasinya di Adik Al-Qusair, distrik Marjayon. Wilayah yang cuma berjarak dekat dari garis panas konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Di tengah dentuman artileri yang saling bersahutan, ada satu posisi yang seharusnya aman, bos. Markas pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL, dan disitulah pasukan kita Indonesia bertugas. Namun malam itu sebuah proyektil artileri tiba-tiba menghantam area tersebut dan meledak di dalam posisi UNIFIL, bos. Dan ini bukan lagi spekulasi, bukan lagi kabar burung, bukan lagi gosip-gosipan, karena pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI secara resmi mengkonfirmasi kejadian ini. Tak main-main menurut Brigjen Riko Ricardo Sirait, satu prajurit TNI gugur dalam tugas. Kemudian satu prajurit lainnya mengalami luka berat alias kritis dan dirawat di rumah sakit di Beirut, dan dua prajurit lainnya mengalami luka ringan. Total 4 prajurit Indonesia menjadi korban, bos. Dan yang bikin situasi semakin emosional, jenazah prajurit yang gugur belum bisa langsung dievakuasi karena kondisi keamanan yang belum stabil di lokasi. Sementara itu, prajurit yang terluka berat sedang berjuang di rumah sakit di tengah situasi perang yang belum jelas ujungnya. Dan yang perlu kita garis bawahi, pasukan Indonesia di sana bukan pasukan tempur, bos. Mereka adalah pasukan penjaga perdamaian dunia. Artinya mereka berada di sana untuk meredam konflik, bukan ikut bertempur. Namun kenyataannya di lapangan berkata lain. Ledakan itu terjadi di tengah baku tembak artileri antara Israel dan Hizbullah, dan hingga saat ini belum ada pihak yang secara pasti bertanggung jawab, bos. Bahkan investigasi pun masih dilakukan oleh UNIFIL. Sehingga kalau admin lihat ya, kemungkinan besar ini adalah salah sasaran di tengah kekacauan perang. Tapi tetap saja, pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa pelakunya, melainkan seberapa aman sebenarnya pasukan perdamaian kita di konflik seperti ini. Dan yang lebih penting, apakah Indonesia harus tetap bertahan atau mulai mempertimbangkan untuk menarik pasukannya? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, jadi pasca insiden ini reaksi Indonesia pun bisa dibilang tegas dan keras nih. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tersebut, menuntut investigasi menyeluruh dan transparan, dan menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Ini bukan sekedar pernyataan diplomatik biasa, bos. Ini adalah pesan keras ke dunia internasional. Sementara itu di level global, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga ikut angkat suara. Beliau pun mengutuk insiden tersebut, menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia, dan memperingatkan bahwa keselamatan pasukan PBB kini semakin terancam serius. Karena faktanya di lapangan memang brutal, bos. Situasi di Lebanon saat ini bisa dibilang memanas ekstrim. Konflik lintas batas antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Lebih dari 1.100 hingga 1.200 orang lewat, dan sekitar 1,2 juta warga mengungsi. Ribuan lainnya terluka, bahkan markas besar UNIFIL di Naqoura pun dilaporkan terkena peluru, serpihan artileri, bahkan roket. Artinya satu hal yang jelas, zona netral hampir tak ada lagi di konflik ini. Lalu ya muncul pertanyaan besar di benak Mimin, bos. Apakah kita perlu menarik pasukan kita dari Lebanon? Nah, karena di satu sisi resiko kini semakin tinggi, bos. Pasukan perdamaian Indonesia kini jelas ikut terdampak langsung, bahkan gugur. Bahkan bisa saja itu bukan salah sasaran, tapi takutnya disengaja pula, ya kan? Karena ada pasukan Indonesia di situ. Namun di sisi lain, Indonesia adalah salah satu kontributor besar pasukan UNIFIL, bos. Dan penarikan pasukan bisa berdampak pada stabilitas misi perdamaian. Jadi pilihan Indonesia tidak sederhana.
Kalau kita milih bertahan, berarti kita siap menghadapi resiko lebih besar. Bisa saja kita mengorbankan prajurit kita, bos. Namun kalau kita menarik pasukan, berarti kita meninggalkan peran penting di panggung global. Dan di titik ini, keputusan apapun yang diambil nanti akan jadi sinyal kuat. Apakah Indonesia tetap berdiri di garis depan perdamaian dunia atau memilih melindungi pasukannya dari konflik yang makin tak terkendali? Oke, jadi kalau Mimin lihat, karena kita sebenarnya bukan mempertahankan kedaulatan nasional kita di sana, kita hanya membantu perdamaian dunia, maka kita ya harus pikir ulang benar-benar, bos. Menurut kacamata Mimin, sepertinya ya kita sudah harus berpikir untuk menarik pasukan, tapi jangan tarik total. Atau kalau nggak mau tarik, minimal ya reposisi lah. Kenapa? Karena ya negara kita sudah lama terlibat di misi UNIFIL dan punya reputasi kuat sebagai penjaga perdamaian. Kalau kita langsung tarik total, maka ini bisa merusak posisi kita di diplomasi global, bos. Kemudian juga mengurangi peran Indonesia sebagai peacekeeper aktif. Bahkan amsyongnya bisa menciptakan kekosongan di sektor yang dijaga TNI. Nah, tapi di lain sisi, jelas kondisi sekarang berbeda. Nggak bisa kayak kita biasa-biasanya ya kan? Serangan sudah menyasar atau mengenai posisi pasukan kita di UNIFIL. Bahkan korban jiwa sudah ada, bos. Zona netral sekarang makin kabur karena konflik Israel versus Hizbullah makin liar. Artinya, kalau tetap seperti sekarang tanpa perubahan ya jelas berisiko tinggi. Dan opsi paling tepat kalau admin lihat ya kita bolehlah bertahan, namun harus menyesuaikan, bos. Kita bisa evakuasi lapangan dan lakukan reposisi pasukan. Jadi kita tarik sementara pasukan dari area yang paling panas, front line-nya, bos. Pindahkan ke zona yang relatif lebih aman. Kemudian perkuat perlindungan seperti upgrade bunker, sistem peringatan dini, apalagi kalau konflik makin meluas ya kan. Kemudian, sebagai pemerintah, Indonesia pun wajib memberikan tekanan diplomatik secara maksimal, bos. Tekan terus. Minta investigasi keras di PBB, desak semua pihak termasuk Israel Defense Force menghormati posisi pasukan PBB dan memastikan ada jaminan keamanan yang lebih jelas. Dan terakhir, kalau eskalasi makin panas ya, udah siapkan rencana kontingensi evakuasi pasukan. Itu mungkin wajib dilakukan kalau serangan ke UNIFIL terjadi berulang dan malah disengaja pula ya kan. Kemudian jika tidak ada jaminan keamanan dari pihak yang berkonflik dan bahkan UNIFIL sendiri kehilangan kontrol situasi. Nah, kalau itu terjadi, maka jelas nyawa para prajurit kita harus jadi prioritas utama. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.